466, gunakan agar terlihat keren. Li Yueling menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, Tuan Asisten, saya hampir tidak yakin dengan hasil audisi ini. Kami membutuhkan penjelasan yang tepat. Asisten itu tampak tak berdaya dan dengan lemah berkata, Miss Li, ini adalah keputusan Direktur Cook. Saya tidak punya suara di dalamnya. Kalau begitu, biarkan aku bertemu Direktur Cook. Aku ingin berbicara dengannya secara langsung. Li Yueling bersikeras. Sekarang artis wanita lainnya juga terkejut dan mereka semua curiga apakah asistennya melakukan kesalahan. Bahkan Ling Zizi terkejut dengan hasilnya. Asisten tidak punya pilihan selain mengatakan, Oke, saya akan menyampaikan pesan Anda. Dengan kerumunan menunggu dengan cemas, asisten menghilang ke aula dan keluar dengan sangat cepat untuk mengumumkan kepada semua orang, Miss Li, Direktur Cook mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda dan wanita lain yang hadir untuk menunggu iklan Nobel dirilis, maka semua orang akan secara alami tahu bahwa Nona Ningxi sangat cocok untuk merek. Setelah selesai, ia membungkuk seperti pria yang pantas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang ke sudut ruangan dan bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah manajer Miss Ning, Nyonya Ling Zizi? Direktur Cook telah mengundang Anda untuk masuk untuk membahas detail kolaborasi secara konkret. Oke, terima kasih. Ling Zizi tertegun beberapa saat, lalu dia bangkit dan mengikuti asisten ke ruang audisi. Yang tersisa di ruang tunggu adalah Li Yueling yang terperangah dan sekelompok artis wanita yang marah. Wow, apakah itu benar-benar Ningxi? Kami benar-benar kehilangan seseorang seperti dia. Ini lelucon. Sebenarnya, aku ingin mengatakan sebelumnya, mengesampingkan fakta tentang tipe orang seperti apa Ningxi dan bagaimana dia berpakaian, dia seorang artis di bawah Ling Zizi, jadi seberapa sederhana dia. Ling Zizi tidak akan sebodoh itu untuk membuat seperti itu, kesalahan pemula. Sayangnya, mereka benar-benar siap. Kami terlalu ceroboh. Ya ampun, sepertinya ada kecantikan hitam lain di lingkaran hiburan. Li Yueling benar-benar dipermalukan kali ini. Sebelum ini, dia digulingkan oleh Leng Manyun, dan sekarang Leng Manyun akhirnya meninggalkan tempat itu, namun salah satu artis Ling Zizi telah menjatuhkannya dari alasnya lagi. Setelah mereka selesai membahas kolaborasi. Dalam perjalanan kembali, Ling Zizi menatap gadis di sampingnya dengan penuh pertimbangan. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin dia merasa seperti dia tak terduga. Sebelum ini, Ningxi menjaga dirinya sendiri dan bahkan tidak makan siang atau sarapan. Sekarang, dia sedang melahap hotdog. Ketika dia melihat Ling Zizi mengamatinya, dia bertanya dengan pipi penuh sesak, Sis Zizi, mengapa kamu menatapku seperti itu? Tidakkah kamu merasa beruntung memiliki pasangan yang pintar sepertiku? Ling Zizi tertawa sedikit, sebelum ini, saya terus berpikir bahwa cara ini sangat berisiko karena Cook sangat akrab dengan China. Saya khawatir keterampilan akting Anda akan mengungkapkan celah. Siapa yang tahu bahwa Anda bisa memainkan Guqin dengan sangat baik. Untuk mencapai penguasaan seperti itu, Anda membutuhkan setidaknya 10 tahun pengalaman, tetapi saya tidak ingat melihat keterampilan ini dalam portofolio Anda. Ningxi hampir meludah ketika dia mendengar itu, Sis Zizi, kamu berpikir terlalu tinggi tentang aku. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan menghabiskan waktu yang lama mengolah keterampilan? Dia mengacungkan jari telunjuknya dan berkata, aku akan memberitahumu dengan jujur, aku hanya mempelajarinya selama sebulan. Faktanya, ini adalah satu-satunya lagu yang aku tahu. Untung aku memiliki memori yang cukup bagus. Saya berusaha sangat keras untuk menghafal setiap string dan catatan. Ketika saya pertama kali mempelajarinya, satu-satunya pikiran saya adalah menggunakannya agar terlihat keren. Ketika dia mendengar jawaban Ningxi, Ling Zizi berkedip kaget, lalu dia terkikik tak terkendali, jadi itu cerita di balik lagu. Ningxi mengangguk, ya, saya suka belajar sedikit dari segalanya. Saya suka belajar banyak hal yang rumit, tetapi sebenarnya, saya tidak terlalu pandai dalam hal itu. Jika keterampilan dapat dicapai dalam waktu singkat, tidak apa-apa, tapi aku hanya bisa menyentuh level permukaan dari skill yang membutuhkan bertahun-tahun untuk berkultivasi. Dia tidak punya waktu untuk berbudaya, satu-satunya tujuannya adalah bertahan hidup. Dari pengalamannya di keluarga Ning sebelum ini,
dia merasa seperti hanya jika dia bisa dengan gila-gilaan belajar setiap bidang dan setiap sedikit pengetahuan yang mungkin, maka hanya dia akan merasakan rasa aman. 467. Untuk mengunjungi seseorang. Karena pemotretan parfum mendatang, Ningsi perlu tinggal sebentar di Los Angeles. Mengendarai kesempatan ini, dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Dia ingin mengunjungi seseorang. Ningsi bepergian ke St. Bernard City, dekat Los Angeles. Tidak ada yang akan mengenalinya di daerah seperti itu sehingga dia tidak repot-repot menyamar atau bahkan merias wajah. Dia hanya berganti menjadi kaos dan jeans putih polos dan nyaman. St. Bernard City telah dinobatkan sebagai kota paling berbahaya di negara M selama 5 tahun berturut-turut sekarang, di mana kelompok-kelompok berpenghasilan rendah berkumpul dan kota itu adalah jalur utama penyelundup, itu dianggap sebagai daerah paling keras di seluruh negeri. Ningsi harus membayar 2 kali lipat dari tarif biasanya sebelum pengemudi mau pergi ke sana. Bahkan, ia hanya melaju hingga perbatasan kedua kota dan tidak berani melanjutkan perjalanan. Dia menunggu Ningsi turun dari mobil, lalu segera pergi. Puing-puing yang terbengkalai menjamur di kota itu, tempat sebagian besar tempat itu dipenuhi dengan gedung-gedung pendek yang bobrok dan tempat pembuangan sampah yang ditinggalkan. Di lorong-lorong yang remang-remang, transaksi pasar gelap adalah pemandangan umum. Namun, industri hiburan di sana sedang booming. Meskipun sudah larut malam, masih sangat ramai, dan di mana-mana ada pemandangan dan suara minuman, permainan, dan judi. Para pejalan kaki di trotoar sebagian besar adalah pria berotot dengan tato yang tampak ganas, dan mereka memandang dengan kejam pada siapa saja yang berjalan melewatinya. Para wanita, di sisi lain, mengenakan sesedikit mungkin untuk menampilkan tubuh mereka yang lentur dan seksi, wajah mereka dipenuhi dengan riasan gothik berasap. Ketika Ningsi berjalan ke St. Bernard larut malam berpakaian polos seperti anak sekolah, dia praktis kelinci putih kecil berjalan di antara sekawanan serigala haus darah. Di sisi jalan, sepasang mata waspada mengevaluasi orang asing ini yang tiba-tiba berjalan ke wilayah mereka. Di mulut Ningsi ada permen lollipop dan dia memakai earphone-nya. Dia berjalan melewati lorong-lorong dengan acuh tak acuh seolah-olah dia berjalan di trotoar yang normal dan aman. Karena betapa riangnya dia terlihat, dia tampak seperti milik lingkungan. Mata yang mengawasinya hanya mengevaluasi dan tidak ada yang benar-benar pergi kepadanya untuk menemukan kesalahan. Lagi pula, jika dia berani tampil larut malam seperti ini di St. Bernard, bahkan jika dia benar-benar hanya seorang anak kecil, dia pasti tidak akan menjadi orang normal. Dia mungkin memiliki banyak kekuatan di belakangnya, dan konflik terkecil akan mematikan bagi siapapun yang membawanya. Dia berjalan melalui labirin daerah kumuh yang rumit, kemudian pandangannya tentang daerah di sekitarnya mulai berkembang. Dia tidak jauh dari pusat kota, dan semakin dekat dia mendekati daerah pusat, semakin modern itu. Di situlah sosok Bernard yang paling dihormati hidup. Dengan hanya terpisah 1 tahun sejak terakhir kali dia pergi ke sana, perubahannya tidak terlalu signifikan. Berdasarkan ingatannya, Ningsi segera mencapai sebuah bangunan yang berdiri terpisah dari yang lain. Bangunan ini dikelilingi oleh hutan rimbun, tampak gelap, seolah-olah itu adalah istana penyihir di dunia dongeng. Bangunan itu gelap tanpa lampu menyala. Mungkinkah mereka tidur? Atau apakah pemiliknya tidak ada? Ningsi mendorong gerbang halaman terbuka untuk mencapai pintu bangunan dan dia membunyikan bel pintu. Dering di malam yang tenang sangat mendadak. Dia menunggu sebentar tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dia menelepon lagi 2 kali, tetapi di dalam diam dan tidak ada yang membuka pintu. Ningsi menggaruk kepalanya, lalu melihat pot bunga di bawah jendela dan menghitung pot ketiga. Kemudian, dia merasakan kunci-kunci dari bawah pot ketiga. Hai, standar menyembunyikan kunci ini, benar-benar tidak pernah berubah. Ketika dia mengambil kunci, Ningsi membuka kunci pintu untuk masuk. Dia menemukan lampu rumah untuk menyalakannya, lalu berjalan naik dan turun di seluruh rumah untuk melihat, memang, dia tidak di rumah. Ningsi melihat waktu di teleponnya, lalu duduk di sofa di ruang tamu. Dia memutuskan untuk hanya menunggu di sana sampai pemiliknya kembali. 468, tamu tidak diundang. Di rumah yang dingin, Ningsi menunggu cukup lama tetapi pemiliknya masih belum kembali. Setelah beberapa saat,
Ningsi bangkit dan tertarik oleh tokoh-tokoh kartun di atas meja. Matanya yang penasaran mengevaluasi figur-figur kartun, lalu dia tersenyum. Orang itu masih belum banyak berubah, seperti hidup di dunia dua dimensi. Tapi, ini sangat indah. Ningsi mengambil sesosok tubuh dan bermain dengannya sebentar untuk menghabiskan waktu sambil menunggu. Sosok itu sangat indah. Setiap milimeter sepertinya disempurnakan dengan detail, dan gaya karakternya istimewa, dengan postur sombong namun malas, kedua tangan memegang dua senjata yang terlihat sangat realistis. Aku punya dua senjata. Ketika Ningsi secara tidak sengaja menyentuh tombol halus pada sosok itu, sosok kartun itu tiba-tiba berbicara. Ningsi tertangkap basah dan takut dengan ini, tanpa sadar melepaskan sosok di tangannya. Aku punya dua senjata, satu disebut tembak. Dan yang lainnya disebut, Ketika dia mendengar sosok kartun yang dia lempar ke lantai masih terus berseru, Ningsi kembali ke akal sehatnya dan menggelengkan kepalanya untuk mendapatkan pegangan pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba ingat bahwa pemiliknya dulunya terobsesi dengan permainan pertempuran e-sports, dan tokoh kartun ini adalah karakter utama dari permainan itu. Bahkan dialog karakternya persis sama. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan orang lain jika mereka tahu bahwa pria menakutkan yang terkenal di dunia bawah tanah ini memiliki sisi yang lucu. Ketika tokoh kartun itu akhirnya selesai berdialog, rumah itu menjadi sunyi senyap lagi. Mulut Ningsi berkedut dan dia perlahan berjalan untuk mengambil gambar kartun. Jika mereka melihat bagaimana dia memperlakukan sosok tercinta mereka, Ningsi bergidik membayangkan konsekuensi, dia tidak berani memikirkannya lagi. Saat dia berpikir tentang mengambil sosok itu, mata Ningsi menelusuri lantai bawah dan memperhatikan bahwa kenop pintu perlahan berputar. Ningsi gembira tetapi dalam beberapa detik, senyum membeku di wajahnya dan pergi dengan sangat cepat. Awalnya, dia berpikir bahwa orang yang telah dia tunggu telah kembali, tetapi ketika dia melihat dari dekat, itu bukan dia. Kenop pintu terus berputar, kelihatannya pemiliknya belum kembali, tetapi perampok yang menerobos masuk. Di tempat seperti St. Bernard's, perampok sangat banyak, sampai-sampai mereka biasa merampok dan membunuh di siang hari bolong. Terutama di tempat-tempat orang kaya tinggal, pencuri maut ini sangat aktif. Ningsi tidak ragu-ragu dan segera berjalan kembali untuk meletakkan sosok kartun itu di rak lagi. Kemudian, dia membuka laci. Memang, dia masih sama, Ningsi bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya jatuh ke pistol hitam yang tergeletak di laci. Pistol Jerman, itu benar-benar gaya mereka, gumam Ningsi ketika dia mengeluarkan pistol dan dengan cepat mengisinya dengan 10 peluru. Di kota ini, bahkan jika pencuri itu membawa banyak senjata, bahkan jika mereka ahli dalam pertempuran dan cepat, mereka tidak bisa lebih cepat dari pistol. Saat dia memasukkan peluru, suara datang dari bawah. Ningsi mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa di bawahnya ada 6 pria berbaju hitam perlahan berjalan ke rumah tanpa suara. Apakah itu cara mereka memegang senjata atau cara mereka bertindak? Sepertinya mereka memiliki pelatihan profesional dan bukan pencuri biasa. Kecuali, mereka bukan perampok. Ningsi bahkan lebih curiga. Jika mereka benar-benar perampok, apakah mereka benar-benar membutuhkan 6 senjata untuk 6 dari mereka? Dan mereka tampak mengenakan seragam. Mengabaikan pelatihan profesional yang tampaknya mereka miliki, perampok ini mengenakan pakaian Cina yang terlihat mahal. 469, Innocently Take the Shot. Di tempat seperti St. Bernard, apakah akan ada tim perampok orang yang mengenakan pakaian Cina mahal dan memiliki pelatihan profesional? Tidak masalah apakah ada orang lain yang akan mempercayainya, tetapi Ningsi mengalami kesulitan memahaminya. Keenam pria bersenjata di bawah terus menandatangani satu sama lain dalam kegelapan dan mereka melihat sekeliling dengan mata elang untuk memeriksa seluruh bangunan. Dengan sangat cepat, lantai pertama telah digosok oleh mereka. Mereka mungkin tidak dapat menemukan apa yang mereka cari. Kemudian, pemimpin itu menunjuk jari telunjuknya ke atas di lantai 2. Ketika mereka melihat itu, orang-orang lain mengangguk pengertian dan mengikuti pemimpin mereka. Mereka berjalan diam-diam menuju lantai 2. Mereka tidak tahu bahwa sejak mereka berjalan, setiap gerakan mereka diawasi oleh seorang gadis. Pada saat ini, Ningsi sepenuhnya memahami bahwa kelompok pria yang terlatih ini jelas bukan perampok biasa.
Jika dia menebak dengan benar, itu adalah musuh orang tertentu, mereka datang untuk membalas dendam sekarang, bukan untuk uang, atau untuk wanita, tetapi untuk hidup. Sayangnya, orang itu tidak ada di rumah, dan sebagai gantinya, dia harus mengambil gambar dengan polos sekarang. Sialan, kenapa selalu berubah seperti ini? Ningsi mengertakkan giginya. Dia pernah menghadapi situasi yang sama 2 kali sebelumnya, menjadikan hari ini ketiga kalinya. Pesona sekali. Musuh orang itu benar-benar ada di seluruh dunia. Mereka mungkin harus berurusan dengan pencari balas dendam dari waktu ke waktu. Ningsi kembali ke kamar dan berpikir cepat. Kemudian, dia langsung mengambil sosok kartun imut itu dan mematikan saklar sebelum melemparkannya ke bawah tangga. Pemimpin menjadi pemicu senang. Tidak butuh waktu lama untuk setengah bagian bawah gambar kartun untuk ditembak melampaui pengakuan. Setengah lainnya dari sosok kartun itu jatuh sembarangan di antara para lelaki. Oh, tembakanmu, itu benar-benar melukai perasaanku. Sosok kartun itu mulai berkata. Orang-orang itu memandang dengan curiga pada sosok kartun yang telah ditembak setengah. Pada saat itu, sosok kartun itu melanjutkan, "Bro, apakah Anda tumbuh di krematorium tempat mereka menjual barbeque? Ini akan menjadi pembantaian. Mari kita lakukan sihir dulu, bagaimana dengan itu?" Sial, pria pemimpin itu merengut lalu dengan kejam menghancurkan sosok yang tidak akan berhenti berbicara berkeping-keping. Pada saat yang sama, tubuh Ningsi melintas di kehampaan. Mata Ningsi setajam elang dan sedingin es. Sepertinya dia sudah menjadi orang yang sangat berbeda. Siapapun yang tidak cukup mengenalnya pasti akan terkejut melihatnya sekarang. Ningsi sekarang seperti Ningsi dari beberapa tahun yang lalu. Matanya yang dingin tidak takut pada emosi yang rumit, tetapi hanya perhitungan yang tepat. Bam! Ketika Ningsi melepaskan tembakan pertama, suara nyaring terdengar di seluruh gedung, dan teriakan menyedihkan pemimpin itu terdengar. Napasnya berubah cepat ketika tubuhnya mundur ke belakang untuk menghindari serangan. Namun, upayanya sama lemahnya seperti lumpur basah runtuh dengan menyedihkan, tembakan Ningsi telah memukulnya tepat di jantung. 5 lelaki lainnya menyaksikan dengan ngeri dan bahkan tidak peduli dengan pemimpin mereka yang ditembak. Sebaliknya, mereka berpisah untuk mencari perlindungan. Pada saat yang sama, tembakan meletus 3 kali lagi. 470, konfrontasi yang menghancurkan saraf. Sebelum kelima pria itu bisa menemukan tempat berlindung, Ningsi terus menarik pelatuknya 3 kali dari lantai 2. Bam! 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 Tembakan senjata terdengar, seolah menegaskan akhir kehidupan 3 jiwa yang malang. Pada saat yang sama, 3 pria di tanah yang lebih rendah runtuh di lantai dan darah mereka segera mengubah lantai menjadi warna merah tua yang cerah. Di luar rumah, banyak penduduk setempat dengan cepat menutup pintu dan jendela mereka. Jika hal seperti itu terjadi di tempat lain, kepanikan akan terjadi. Tapi ini Bernard dan mereka sudah terbiasa. Bagaimanapun, Bernard sangat mengesankan karena tingkat kejahatannya. Pada saat ini, hanya 2 pria bersenjata yang berdiri di rumah, dan mereka berdua menemukan kedok yang bagus. Kedua orang itu telah tenang dari kepanikan mereka sebelumnya yang tertangkap basah. Mereka memang pembunuh yang terlatih baik. Bahkan jika salah satu dari mereka adalah orang terakhir yang berdiri, dia tidak akan bertindak seperti ayam tanpa kepala. Ningsi mengambil kesempatan untuk menembakkan beberapa tembakan dan kemudian memutuskan untuk sementara bersembunyi di dalam ruangan. Bagaimana mungkin mereka belum kembali? Ningsi menarik napas dalam-dalam. Dia sudah meninggalkan dunia bawah tanah yang gelap untuk waktu yang lama, dan kejadian mendadak ini agak sulit baginya untuk beradaptasi secara instan. Namun demikian, setidaknya tindakannya sebelumnya semua dalam perhitungannya yang tepat, dan dia berhasil menyingkirkan 4 orang. Sejujurnya, Ningsi mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia harus berterima kasih kepada tokoh-tokoh kartun khusus itu, atau dia mungkin tidak akan menyadari pembunuh yang terlatih itu menerobos masuk, jika begitu. Seandainya tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang, ada 2 pembunuh lagi yang tersisa. Bagi Ningsi, mereka seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Sangat cepat, Ningsi menemukan panel kontrol utama gedung dan memilih untuk mematikannya. Seketika, rumah itu menjadi hitam pekat, seolah-olah mereka berada di puncak paling gelap malam itu.
Seluruh dunia tampak seolah-olah telah jatuh ke dalam keheningan yang memekakkan telinga, tidak ada satu suara pun. Dua pria yang tersisa di bawah juga sangat berhati-hati. Mereka memilih untuk tidak segera bergerak, tetapi diam-diam menunggu kesempatan mereka. Beberapa hari sebelumnya, mereka menerima misi pembunuhan ini dan sudah siap untuk gagal. Lagi pula, target pembunuhan mereka memiliki reputasi di dalam lingkaran mereka. Godaan uang telah membuat mereka masuk. Mereka tahu bahwa ada harimau di dalam gunung ini, namun mereka telah berjalan masuk. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang karena kehadiran mereka sudah diperhatikan oleh orang itu. Kemungkinan melarikan diri dari tangan orang itu praktis nol, jadi mereka hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka. Mungkin ada secercah harapan untuk tetap hidup. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh kedua pria itu tetapi mereka tidak memiliki kecemasan atau kekhawatiran di wajah mereka. Pembunuh profesional terlatih dipersiapkan untuk situasi seperti itu. Setiap hari, mereka berjalan di perbatasan Set. Darah Bernard dan yang berlumur praktikali pada pisau mereka untuk melakukan penjualan dengan otak mereka. Situasi seperti hari ini telah terjadi pada mereka berkali-kali sebelumnya. Melihat dari lantai 2, Ningsi juga tidak bergerak. Sebelum ini, dia beruntung karena mendapat keuntungan, tetapi sekarang, dua pembunuh yang tersisa sudah lebih waspada. Sesaat kemudian, Ningsi mengambil sosok kartun yang rusak dari meja dan menyalakannya, lalu melemparkannya ke lantai. Dia harus mengatakan bahwa sosok kartun itu sepertinya adalah sosok yang disesuaikan dengan kualitas tinggi, bahkan jika terlempar ke bawah dari lantai 2, itu tidak mudah pecah. Ahahaha, kurasa kalian bibi. Tiba-tiba, keheningan mati terganggu oleh suara penghinaan tokoh kartun bergema di seluruh gedung. Selanjutnya bab 471, anak muda, kau membutuhkan beberapa tembakan.